Saya mode ini aja itu pesawat ya. Kayak. Ada ditutup. Hujan. Impas. Aku lagi nonton, kamu tiba-tiba matiin kayak gitu. Itu tolong ini surat
kamu yang betul. Menandang undang-undang Cinderella pergi tiba dengan Pasti salah. kereta Kamu tadi tadi tuh. kau sudah dimotret tahu inget kan Videonya. ih dengan kereta kencana gitu sih itu. Sini coba sini coba. Ren. Itu udah aja. Oh, iya. Bener gue. Dia masalahmu, aku masa depan. Kamu lagu ini tahu gimana sih caranya? Aku sama semuanya enak banget. Ih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Oh iya. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Ada yang nggak berangkat ke hari ini? Ada. Kenapa nggak berangkat? Sakit. Siapa? Saya. Oh Naya, oke siap. Kemudian kalau kita ada yang sakit berarti harus mendoakan apa ya? Agar sembuh. Semoga cepat sembuh yang apa namanya yang udah apa sembuh ya harus terus semangat ya yang kalian hari ini masih
bisa untuk belajar, mengucapkan terima kasih. Ya, oke. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Kebutuhan manusia yang beraneka ragam. Oh iya, orang masih ingat. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan bahwa tujuan pembelajaran hari ini yaitu bahwa peserta didik dapat menjelaskan kelangkaan sumber daya. Kemudian bisa mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kelangkaan sumber daya. Yang ketiga, bisa menganalisis yaitu tindakan ekonomi, motif ekonomi, dan satunya prinsip ekonomi. Ya, itu yang harus kalian pelajari. Nah, coba Ibu ada pertanyaan-pertanyaan yang biar kamu terbuka dulu. Ada yang tahu kelangkaan itu apa? Keterbatasannya sumber daya. Oke, pintar. Apalagi ada yang tahu? Apa Jis? Kekurangannya sumber daya alam. Sudah tahu apa itu kelangkaan. Yang kedua itu tentang faktor-faktornya apa saja kira-kira? Faktor kelangkaan itu pertumbuhan penduduk. Oke. Kemampuan penduduk. Iya. Perbedaan letak geografis. Bencana alam. Oke, siap. Berarti udah tahu semua ya. Kelangkaan itu apa, kemudian faktor-faktornya apa. Tapi nanti akan lebih dalam lagi, yaitu kalian harus tahu penyebabnya siapa, kemudian apa dampaknya, kemudian dari kelangkaan itu harus ada penggantinya. Tidak hanya harus menggunakan barang-barang yang kita butuhkan saja, tapi ada barang pengganti terhadap kelangkaan. Terus ada lagi tindakan ekonomi, motif ekonomi, dan juga ada prinsip ekonomi. Nah, kalian sudah tahu gambarannya mau belajar apa hari ini? Coba langsung aja, tadi materi tentang kebutuhan hidup atau yang minggu lalu, sekarang tentang kelangkaan sumber daya, ya, motif ekonomi, kemudian tindakan ekonomi, dan prinsip ekonomi. Kita lihat ya materinya di Google Ibu ya. Sudah Ibu buatkan, yaitu tentang kelangkaan sumber daya. Kalian bisa pahami dari yang udah Ibu buat. Aurel, yang mana Aurel? Sore dibesarin dong. Ya. Tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian kelangkaan, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kelangkaan, menganalisis tindakan ekonomi, motif ekonomi dan prinsip ekonomi dengan kritis, komunikatif, jujur dan bertanggung jawab. A. Pengertian kelangkaan. Terbatasnya sumber daya sehingga mengakibatkan kebutuhan manusia tidak tercukupi, sehingga menjadi masalah ekonomi yaitu kesenjangan antara penawaran dan permintaan. Faktor penyebab kelangkaan. 1. Pertumbuhan penduduk. 2. Kemampuan produk. 3. Perbedaan letak geografis. 4. Bencana alam. 5. Pandemi. Hubungan antara tindakan ekonomi, motif dan prinsip ekonomi. 1. Tindakan ekonomi nasional. Setiap tindakan manusia yang dilandasi atas dasar pilihan yang paling baik dan saling menguntungkan. 2. Motif ekonomi. Motif memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kemakmuran. Motif mendapatkan kekuasaan. Motif ingin berbuat sosial. Motif untuk memperoleh penghargaan. 3. Prinsip ekonomi. 1. Prinsip ekonomi konsumen. Konsumen adalah pihak atau orang yang menggunakan jasa atau produk dengan tujuan memenuhi kebutuhannya. 2. Prinsip ekonomi produsen. Produsen adalah memproduksi barang yang banyak dicari dan dibutuhkan oleh masyarakat. 3. Prinsip ekonomi distributor. Distributor adalah orang atau kelompok yang menyalurkan sebuah produk ke konsumen akhir. Setelah kalian tahu apa itu kelangkaan dan faktor-faktor penyebab kelangkaan, dan dapat menganalisis hubungan tindakan ekonomi, motif ekonomi dan prinsip ekonomi. Latihan dan kerjakan. Kuisnya pon. APD. Siap ya? Semoga brilian untuk kekasih. Ada pantun buat kalian. Dan terima kasih. Bilang dong cakep gitu ya, telat ya. Nah, dari penjelasan yang Ibu sudah buat ya di YouTube,
hanya singkat saja. Nah, nanti kan kalian ada materi yang harus kalian cari ya, brosur di internet. Nah, ini Ibu bagikan LKPD-nya, tapi coba dulu kuis dengan post test. Artinya post test itu kalian bisa mengisi soal tanpa Ibu jelaskan, hanya jelaskan melalui media YouTube. Coba kamu langsung cari ke Nerpot aja. Ya, kuisnya ada di Nerpot, ini aplikasi Nerpot, yaitu seperti main game gitu. Kamu buka, kemudian kodenya NZBUI. Nah, coba lihat, cuma 5 soal aja kok. Coba siapa yang juara satunya? Kamu udah bisa? Student ya, kamu pilih student dalam teacher ya. Sudah? Ya. Aurel, bisa Aurel? Student ya. NZBUI. Ada yang udah? Juara berapa? Kamu juara berapa? Ayo tadi materi yang dijelaskan kamu ingat gak? Salah. Ada yang betul semua? Kamu udah? Tulis nama lengkap ya, nama depan, nama belakang. Bisa? Ayo, Nafisa. Nafisa, join. Ya, dimulai. Ayo. Mau pilih? Ya, 1, 2, 3. Bisa? Dapat juara berapa? Mana ada? Saya bisa sendiri ya, nggak usah Ibu bantu ya. Berapa Najwa? 1, 2. Jadi dijelaskan di YouTube. Ayo. Ayo. Ya. Terus 1 soal lagi. Yang mana ya? Iya, juara berapa? Juara 1. Oke, berarti kalau Naya bisa juara 1, berarti yang lain juga pasti paham. Patokannya Naya, Aurel, siapa lagi? Juara berapa? Oh, belum. Juara 1 semua Kak? Rian? Juara 2. Ajis? Nggak tahu, kamu nggak ngerjakan? Oh, belum. Coba lihat, oh juara 1 ternyata Ajis. Keren ya. Berarti kalian bisa memahami apa yang sudah kalian dengar atau kalian lihat di video yang Ibu buat ya. Nah, baru sekarang nih inti dari yang harus kalian kerjakan ya adalah lembar tugas LKPD ya. Ini tugas individu ya, kamu kerjakan sesuai dengan nomornya, kemudian boleh minta bantuan internet ya. Kamu cari, rangkum sepaham mungkin ya. Tugas individu, nanti setelah selesai semuanya butuh satu ke depan. Nanti Ibu panggil ya, gambut absen. Siap nggak siap? Berarti harus? Siap. Dan kalau yang ada maju ke depan presentasi harus ada yang nanya ya. Kalau nggak mengerti tolong ditanyakan, jangan diam saja. Ada yang ditanyakan?
kasih waktu berapa ya, 30 menit atau 40 menit berapa. Santai aja, jangan buru-buru ya. Yang penting hasilnya memuaskan. Tulis nama, kelas, kemudian nomor absen. Di sini ada. Itu paham kan yang nomor 1? Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan menulis T. T itu apa? Benar. Atau bahasa Inggrisnya apa? Kalau salah bahasa Inggrisnya? Kalau bahasa Inggris false ya. Itu adalah sebuah pernyataan. Kamu tinggal jawab T atau F. Nah, kalau yang nomor 2 itu adalah sebuah pertanyaan esai. Jadi berdasarkan yang kamu cari, kamu kerjakan saja. Yang ketiganya kesimpulan ya, harus isi semua ya. Ya, kasih waktu. Kenapa? Kelas, ya kelas 11. Ya, nomor absennya lupa. Iya, lupa. Udah bisa ya? Dicari ya. Kalau yang ada kurang jelas atau kurang paham boleh tanya ya. Ada yang tanyakan? Enggak. Paham ya? Ajis yang pojok paham ya? Tugasnya apa? Bagaimana? Boleh diskusi kalau ada perlu bantuan teman. Nomor carinya yang lebih mudah nomor 3 ya. Ke nomor 1 dulu. Boleh yang isinya mau yang lebih mudah dulu, nggak usah berurutan sih, nggak apa-apa ya. Karena ini Aulia isinya nomor 3 dulu. Kamu isinya dari nomor 1. Ya, itu berurutan. Sesuai dengan apa yang kamu pahami saja. Panjang itu, kamu simpan aja langsung yang kamu semua ada situ, yang kamu pahami saja. Jelas padatnya. Nah ini yang pojok nih. Tidak bisa, tulisannya yang gede dong, di matanya. Kacamata.
Bisa semua ya. Saya yang paling belakang ya. Ada yang bisa dibantu? Mbak bisa. Udah kerjain. Bisa kok ngantuk. Ya, ambil contohnya dalam kehidupan sehari-hari boleh 1, boleh 2 ya. Kalau kamu mau tulis semua ya nggak apa-apa. Secukupnya lembar LKPD aja. Tulisannya yang
Gede dong, kecil-kecil banget. Ini karakolomnya kecil ya? Karakolom ibunya kecil-kecil ya? Jadi kamu menyesuaikan. Coba sih nanti pakai kaca pembesar. Oh iya bagus, coba pelajar ya. Oh ya di sini boleh kalian contohnya prinsip ekonomi sebagai pelajar atau sebagai manusia biasa ya atau rakyat biasa lah ya. Kamu contohnya sebagai seorang harus mempunyai prinsip kan? Oh belum ya? Belum. Ini mulai yang mana ini? Mulai yang prinsip? Ini. Oke, ini berarti kamu sendiri. Iya, nanti setelah apa lulus sekolah ya, jadi punya keinginan untuk mendirikan tempat usaha di dekat bahan baku atau tenaga kerja. Contohnya bisa apa coba yang ada di sekitar depoji ya sekarang lagi marak ya. Kalau musim hujan apa laku nanti depoji? Tetap aja ya kalau apa musim hujan tapi masih gerah tuh ya. Tetap aja haus pengen es. Prinsip ekonomi, Alvel, contohnya apa coba lihat? Sudah kan? Oh iya keren. Ini berburu diskon. Bagus. Punya prinsip Aurel katanya kalau ada promo dia ratu promo nih, ratu diskon. Kamu apa nih? Pengen tahu yang laki-laki. Kalau perempuan kayaknya jiwa ibu-ibunya keluar deh. Coba lihat. Oh belum. Pas lebih lama. Ajis, prinsip ekonominya apa Ajis? Belum juga. Karena perempuan lebih cepat ya. Karena pangsa pasarnya itu kebanyakan perempuan. Nah ini aja nih udah belum? Belum. Rian udah belum? Apa mau prinsip ekonominya? Tawar menawar. Adit? Udah belum? Belum. Ini cepat nih. Yang cepat santai dulu, tunggu yang belum. Coba apa coba? Penasaran? Oh belum juga coba. Iya. Ini dulu ya. Contoh motif ekonomi, mana motif ekonomi belum juga. Nah, nggak bisa motif ekonomi apa? Belum juga. Kalau bingung boleh diskusi sama teman ya. Sama teman sebelahnya atau belakang. Tapi kayaknya bisa sendiri ya. Karena berteman dengan di komputer. Nyari yang lebih mudah dulu gitu.
juga pengertiannya kan ya. Cara singkat-singkat. Hai. This one. Ingat bahwa yang pelajaran minggu lalu, kebutuhan dan keinginan itu harus dibedakan. Kalau kebutuhan sesuatu yang harus dipenuhi. Kalau keinginan kita lupa. Keinginan adalah sesuatu yang kita inginkan, tapi kalau tidak terwujud atau tidak tercapai, tidak apa-apa kan? Nah, contohnya kalian punya keinginan yang apa ya, mimpi pengen beli apa? iPhone. Itu kalau mampu, tapi kalau tidak mampu, nggak apa-apa. Nangis nggak? Enggak. Patah hati nggak? Enggak kan, biasa aja. Tapi kalau kebutuhan ini adalah yang wajib kita penuhi, kayak makan, minum. Kalau nggak makan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa sih, tapi kan kita jadi lemes. Nah, ini kamu harus tahu dulu, pasti ingat orang harusnya apa itu perbedaan kebutuhan dan keinginan ya. Jadi kalau motif ekonomi, mana atau motif ekonomi kebutuhan ya. Kebutuhan untuk, nah untuk apa ini? Ibu nih dulu ya, pergi ngajar. Terus kira apa yang ibu inginkan? Motifnya apa? Ibu pergi sekolah atau ibu punya pekerjaan sebagai guru? Motif selain mendidik secara pribadi. Kebutuhannya untuk ibu bisa makan, ibu bisa punya motor, ibu bisa punya rumah. Itu untuk apa tuh? Kesejahteraannya, ya kan? Motif ekonomi, iya, karena kita punya motif untuk memenuhi kebutuhannya sebagai apa ya, keinginan yang mensejahterakan ya, kita sendiri kan, untuk keluarga itu awalnya. Iya, kebutuhannya untuk memenuhi kesejahteraan. Ya, nah ini nomor 2 nih, kayaknya agak bingung coba kamu apa? Maju ya, nomor 1 ya. Nomor 1. Ya. Coba ya, nomor 2. Nomor 3 ya contohnya aja. Karena nanti kesimpulannya kan dari pengertian. Contohnya aja ya. Boleh kerjasama sama teman sebelahnya. Akhirnya membeli, menawar barang apa yang awal membeli barang sesuai kebutuhan, terus Bisa mencatat barang apa saja yang akan dibeli. Apa tuh Kekuasaan. Ya belum? Iya. Apa soal lagi? Masih banyak. Ajis? Mana udah semua kan? Oh, jadi bagian 2 dulu. Yang pertama dilewat. Ada aja. Apa sih? Kalau pengertian ini udah sebenarnya juga pernah diceritain juga lagi. Kayak gimana sih? Nomor berapa? Udah nih. Udah. Kalau yang udah nih, nomor 1 nih, kamu maju. Iya. Oke, di tugas LKPD boleh kamu rangkum di buku catatan kalian ya. Kalau ada hal-hal penting, tulis di buku catatan.
Kalau pengertian nomor 3 kan? Kamu isi nomor berapa? Nomor 2. Contohnya aja nomor 2. Harus bisa membedakan contoh sama pengertian. Sengaja ibu buatkan contohnya dulu. Jadi kalau sudah melihat contohnya, kamu bisa menarik apa itu pengertiannya. Kan harusnya sih pengertiannya dulu ya. Tapi sengaja ibu dibalik. Biar kalian tahu penjelasannya ada di mana. Shopee gitu tahu menawar bisa nggak? Tapi bisa nggak? Bisa. Bisa nggak? Kalau tahu menawar di online bisa nggak? Atau siapa? Bisa ngechat lah. Chat itu Ya chat produksinya atau produknya harganya segini doang. Bisa ya? Kalau boleh. Kalau nggak boleh ya berarti nggak bisa ditawar. Pasar boleh nanti makin beras apa itu? Apa makin beras? Oh ini tuh siap siap ya nomor 1 ya. Kayaknya boleh ditunjuk deh. Ini udah selesai duluan. Nomor 1, nomor 2 Najwa, nomor 3 Aurel. Nomor berapa? 5 katanya. Oh udah nomor 5. Nomor berapa? Masa lompat? Berarti 4 ya? 1, 2, 3, 4, 5. Nah gitu aja. Kalau yang nomor 1 ininya bagian A-nya ibu jelaskan sama-sama aja. Iya, apa nomor sih? 1, 2, 3. Ya. Iya, nanti kalau ada presentasi yang maju harus ada penanya ya. Semua bagi satu-satu aja. Setiap satu soal penanya 1. Yang kedua dan berikutnya juga 1 aja ya. Udah belum yang lainnya? Ibu mau Ya. nanya, kesimpulan tuh kayak gimana sih kayak motif ekonomi itu? Rangkumannya disingkat, jelas padat. Ya, udah. Coba lihat. Udah belum? Yang penting berusaha aja dulu. Nah, motif ekonomi. Kamu penjelasannya cari di situ motif ekonomi. Kemudian ambil kesimpulannya yang apa ya? Yang lebih mudah kamu hafal lah ya. Coba contohnya mana? Udah kan? Nah, ada contoh tuh. Motif ekonomi. Ya. Kamu cari singkatnya di atas. Oh, itu contohnya ya? Cari contohnya dulu ya. Ambil aja 2 ya contohnya. Ya. Boleh bisa ini minta bantuan teman kalau masih bingung pertanyaannya. Udah kan? Udah? Udah? Tapi siapa yang nunggu yang lain ya? Ini laki-laki udah belum? Udah ada suaranya? Dia ngantuk? Ajis? Udah. Trian? Udah, berarti yang belum hadir. Sama siapa? Udah belum? Belum. Berapa orang lagi yang belum? Kayaknya setia menunggu, udah lama banget. Ambil contoh berapa? Contohnya ada berapa? Ya. 1 aja. Udah.
kasih waktu 5 menit lagi cepetan. Yang belum. Atau yang udah boleh bantu temennya yang belum. Tapi harusnya sih udah lah ya, gampang. Karena kamu bisa cari langsung ke internet. Terus setelah itu kamu rangkum sendiri di buku catatan ya. Inti dari apa namanya penjelasan atau soal yang ada di situ. Banyak. Yang nomor berapa? Tadi itu kan gampang itu ini nomor 1. Kamu jawab betul atau salah cuma pakai bahasa Inggris. Daripada bahasa Arab. Bahasa Arabnya benar apa? Sohe. Sohe. Kalau salah? Atau nah, tadi mau pakai bahasa Arab. Kalau mau ibu tetap ini mah pakai bahasa ini apa Inggris lah ya. Oh, tulisnya pakai bahasa Arab katanya ini. Enggak apa-apa lah. Agung yang maju. Agung maju presentasi nomor 1 pakai bahasa Arab. Gak apa-apa, itunya aja apa yang BC-nya aja. Udah, bentar lagi. Kayaknya bisa pidato pakai bahasa Arab ya. Juara aja tuh. Hah? Ya tulis ya tadi apa namanya sohe, coba lihat bahasa Arabnya sohe itu gimana tulisannya? Begini Bu. Coba di sini aja. Terus salahnya? Berarti kalau disingkat pakai huruf apa? So aja. Ho. Nah, ya kamu pakai aja nggak apa-apa. Ayo. Ini ide dadakan pakai bahasa Arab. Nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Kok Aurel aja tadi. Cuman gini aja nih, kamu jawab. Satu kelangkaan terjadi ketika alat untuk merasakan kebutuhan lebih sedikit daripada yang dibutuhkan manusia. Bu, hai. Oh itu Bu. Apa? Ekonomi adalah tindakan yang berkaitan dengan tindakan dan seorang dalam pada seperangkat aturan atau prinsip dasar yang mengatur aspek individu kita sendiri. Jadi kalau mau menjelaskan ini nomor 1 contohnya ya, motif memperoleh ekonomi yaitu penghargaan dan kebutuhan. Jadi lebih mengacu ke apa? Keinginan apa kebutuhan? Iya sih. Nah kalau tindakannya setelah punya kebutuhan, berarti dari kebutuhan tersebut apa yang dikerjakan? Tindakan kan kerjaan tuh ya. Nah contohnya siapa kalau pekerjaan di sini? Seseorang kan. Tapi tindakannya berupa bagaimana? Biasanya kalau tindakan itu pekerjaan. Contohnya kerja apa? Memang ada.
Jadi seseorang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya, pengusaha. Terus, ibu guru bisa nggak sih itu sebagai motif ekonomi dan tindakan ekonomi? Bisa kan? Terus contoh lagi selain pengusaha, terus guru apa lagi? Dokter bisa nggak dokter? Dokter apa lagi dong? TNI? Bisa kan? Pokoknya kalau yang namanya tindakan ekonomi adalah pekerjaan yang ingin mencukupi kebutuhan untuk mencapai kemakmuran. Udah ayo, udah semua kan? Udah. Kalau udah, kalian siapkan untuk presentasi yang maju ke depan, ya itu fokus ya. Kemudian yang audiensnya atau yang ada di tempat duduk harus mempersiapkan pertanyaan satu aja ya. Siap, harus menyimak ya. Siap. Udah di absen satu ya? Siap. Sabina. Bawa ini aja nggak apa-apa. Yang lain dengarkan ya. Sabina nomor 1 ya, satu anak satu jawaban. Agak maju sedikit Neng. Hah? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Fauzia akan menjelaskan tentang kelangkaan. Apa itu kelangkaan? Kelangkaan adalah terbatasnya sumber daya alam sehingga mengakibatkan kebutuhan manusia tidak tercukupi. Iya. Itu nomor 1 ya. Adakah yang masih mengganjal apa itu kelangkaan? Ada yang mau ditanyakan? Ya, Siapa namanya? Adin, Adit. Apa pertanyaannya Adit? apa saja contoh kelangkaan yang terjadi di sekitar kita? Nah, apa saja kelangkaan yang terjadi sekitar kita, ya khususnya Indonesia lah ya, apa saja? Jelaskan. Kelangkaan BBM, kelangkaan air bersih di beberapa daerah, Ya, kelangkaan bahan pangan, ya, kenaikan harga, pengangguran yang meningkat. ya, ada 6 ya. Nah, berarti kalau yang sekarang berarti apa kira-kira? Kelangkaan masker, pandemi kan kelangkaan Oh, masker. ini berdasarkan zaman ya. Waktu pandemi kita susah mencari masker. Terus kalau tahun baru, lebaran, apa ya momen-momen Idul Fitri itu ya? Apa itu biasanya kelangkaan yang terjadi? Ayam. Harga ayam meningkat, naik. Apalagi harga daging atau lebih spesifiknya apa namanya di sembako, betul ya. Ya, pertanyaan yang bagus untuk nomor 1 ya. Semuanya sudah, berarti kita tepuk tangan buat nomor 1 nih. Ya. Terima kasih. Siapkan nomor 2. Naya, ayo maju. Naya nomor 2. Ayo yang mau nanya dipersiapkan pertanyaannya. Siap ya, semangat ya. Siap. Ini langsung banget sih, puasa ya. Ya. Nomor 2 ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa dan saya ingin Suaranya yang keras. nomor 2 yaitu sebutkan faktor-faktor kelangkaan. Yang pertama pertumbuhan penduduk, dan yang kedua kemampuan produk, yang ketiga adalah perbedaan letak geografis, dan yang keempat bencana alam, dan yang kelima adalah pandemi. Ya, dari kelima faktor-faktor yang menyebabkan kelangkaan, ada yang masih kamu ragu-ragu nggak mau ditanyakan? Siapa? Ajis, apa pertanyaannya? Kenapa bencana alam menjadi sebuah faktor kelangkaan? Nah, Karena bencana alam adalah yang dapat merusak lingkungan manusia dan yang menyebabkan iya, jadi kalau yang namanya bencana alam itu tidak terduga, kemudian ada saja yang menyebabkan menjadi kelangkaan. Misalnya apa? Contohnya?
longsor, banjir. Jadi suatu daerah tersebut kan menyebabkan pasarnya tutup ya, kemudian mencari produknya susah. Nah ini namanya yang menyebabkan faktor kelangkaan ya. Itu contohnya bagus lah ya. Kamu pertanyaannya yaitu tadi tentang bencana alam. Banyak sih ya faktor bencana alam yang lain ya, selain longsor, gempa bumi, banjir, apalagi gunung meletus, terus tsunami dan lain sebagainya. Oke, bagus Naya. Sekarang nomor 3, kita terima kasih untuk Naya, tepuk tangan. Sama Ajisnya juga ya, ini yang pertanyaan juga bagus ya, pertanyaan yang bagus. Yang nomor 3, ayo Aurel. Aurel nomor 3. Aurel masih diskusi aja ya. Mungkin kurang yakin dengan jawaban nomor 3. Apa nomor 3? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan. Suaranya keras dong. Saya akan mempresentasikan jelaskan penerapan tindakan ekonomi dan kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tindakan ekonomi rasional. Yang kedua, tindakan ekonomi rekreasional. Contohnya tawar-menawar, pembagian beras dan produksi, konsumsi dan distribusi. Ya. Ada banyak ya contoh-contohnya. Ibu sebutkan tadi apa? Tawar menawar tuh ada di mana? Pasar. Pasar. Yang kedua, Di Shopee. nah offline atau online ya. Kemudian contohnya apa tadi? Ada Pembagian beras. pembagian beras. Terus kemudian produksi, konsumsi dan Distribusi. Ada yang ditanyakan tentang tindakan atau apa namanya? Ekonomi? Ada yang ditanyakan? Agung? Enggak. Kenapa enggak? Emang ngerti? Ngerti semua? Oke, kalau ngerti langsung nomor 4. Iya nomor 4 nya di belakang. Terima kasih Aurel, tepuk tangan buat Aurel. Namanya bagus ya Aurel, kayak ininya Atta Halilintar. Aulia, sekarang Aulia. Tadi Aurel, au semua. Kembar ya, tapi tidak kandung. Nomor 4. Yang keras suaranya Aurel. Aulia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mempresentasikan contoh dalam kehidupan sehari-hari dari motif ekonomi. Iya. Seorang petani tekun dan rajin agar panennya berhasil. Baik atau seorang pengusaha mempromosikan produksi di televisi agar produknya menjangkau pasar lebih luas. Nah, itu disebut sebagai apa? Contoh dari Kehidupan sehari-hari. dari motif ekonomi ya. Jadi kalau motif itu berarti sesuatu yang ingin dipenuhi ya kebutuhannya. Contohnya tadi pengusaha dan petani. Kamu jauh sedikit lupa. Oh my God. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Oh iya, apa pertanyaannya? Apa yang dimaksud dengan raskin? Oh, raskin katanya petani itu menjelaskan berarti kadang kenapa bacanya raskin? Apa raskin? Itu adalah bantuan pemerintah di sebuah program bantuan bersyarat diselenggarakan oleh pemerintah. Oh, jadi program pemerintah untuk membantu masyarakat. Nah, itu juga disebut dengan motif ekonomi. Ya, ada motif untuk mencari penghasilan, kemakmuran, tapi kalau orangnya lebih, ya, berarti ini motifnya untuk membantu, ya, untuk membantu yang tidak mampu. Dalam hal apa saja ya ini ya, tidak hanya beras, ini tapi ini program pemerintah. Apalagi selain program pemerintah? Pribadi. Sekarang banyak ya konten-konten kreator ya yang membantu tapi di video, diliput. Itu baik apa enggak? Baik sih buat memotivasi biar yang lain kalau uangnya lebih atau penghasilannya lebih bisa saling membantu. Ya, ini motif ekonomi yang sudah menjadi pengusaha atau petani. Tapi kalau kalian ada juga bisa sebagai pelajar, motif ekonominya apa dong? Membantu temannya yang bagaimana? Yang sakit. Yang lain yang sakit kan dipijit. Dikasih Oh, obat, dikasih dikasih obat,
punya uang. Disayang Bu, disayang. Disayang. Kata kalian. Kalau temennya nggak punya uang, boleh minjem nggak? Boleh. Jadi berarti kamu punya motif sukarela atau motif ekonominya saling membantu setiap kawan ya. Oke, baik. Terus terima kasih Olia. Nomor berapa sekarang? Nomor 5 ya. Kamu nomor 5. Ayo maju. 5. Suaranya keras ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan nomor 5 contoh prinsip ekonomi. Sebagai seorang pelajar harus memiliki prinsip ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya. Prinsip ekonomi yang dapat dilakukan adalah menyisihkan sebagian uang saku untuk ditabung, membeli kebutuhan sekolah terlebih dahulu, dan dibandingkan kebutuhan lainnya. Bersikap hemat dan tidak membeli barang yang tidak dibutuhkan. Nah, itu prinsip ekonomi. Jadi harus mendarah daging ya, biar bisa sukses. Nah, kamu intinya tadi bisa hemat ya. Berprinsip bahwa hemat, atau boleh juga punya moto hidup pangkal kaya. Gimana? Hemat pangkal Kaya. Nah, itu sebagai pelajar yang punya cita-cita tinggi ya, harus hemat dalam memenuhi kebutuhan hidup. Apa yang diprioritaskan, apa yang diutamakan lebih diperhatikan. Tapi keinginan yang mungkin tidak bisa terwujud, contohnya misalnya kamu punya HP yang bagus gitu, apalagi baju-baju yang branded, itu penting atau tidak? Tidak kan, bukan kebutuhan pokok kan. Lebih baik hemat menabung. Oke, terima kasih. Udah kesimpulan? Siap-siap. Oh, yang pertama belum loh. Yang pertama tadi Agung pakai bahasa Arab. Dong maju dong, dari tadi perempuan semua. Pakai bahasa Arab apa? Sohe sama Oto. oh, sohe. Ya, pakainya satu. Nomor 1 itu Baca pernyataannya. kelangkaan terjadi ketika alat untuk merasakan kebutuhan lebih sedikit daripada yang dibutuhkan manusia, yaitu Jawabannya? sohe. Sohe. Dua. Betul ya. Yang nomor 2, kelangkaan bukanlah masalah ekonomi. Betul apa salah? Pakainya sohe apa? Foto. Nomor 3. Kelangkaan tidak mempengaruhi harga suatu barang, yaitu foto. Yang keempat, salah satu faktor yang menyebabkan kelangkaan adalah kekurangan tenaga ahli, yaitu sohe. Nomor 5, sumber daya alam gratis dapat menjadi langka jika biaya timbul dalam memperoleh atau mengonsumsinya, yaitu sohe. Iya. Semua ya. Baiklah, terima kasih. Pakainya pakai bahasa Arab, tapi harusnya sih pernyataannya juga pakai bahasa Arab. Jadi gitu ya. Nanti kan kamu juga bisa bahasa Arab dengan apa ya, dengan sehari-harinya. Oke, sekarang yang kesimpulannya satu lagi nih laki-laki kan. Ajis, kesimpulannya Ajis. Maju ke depan. Dari perempuan, sekarang gantian. Kesimpulannya ini dari pengertian ya Jis ya. Mau pakai bahasa Inggris Jis? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin membahas tentang kesimpulan motif ekonomi. Iya. Motif ekonomi adalah harus tekun dan rajin supaya bisa menghasilkan penghasilan yang memuaskan. Iya. 2, tindakan ekonomi. Tawar menawar sebagai sarana penjual dan pembeli. Iya. Yang ketiga, prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi adalah panduan dalam kegiatan ekonomi untuk mencapai perbandingan rasional antara pengorbanan yang dikeluarkan dan hasil yang diperoleh. Iya, betul. Kayak nomor 1, nomor 2 masih kurang lengkap deh. Ada yang mau lengkapi nggak? Kalau nomor 3 iya lengkap. 1 sama 2 nih kurang. Kamu apa? Tambahin
mencapai kemakmuran. Nah, ini Jis ya, jawaban yang benar adalah dukungan ekonomi untuk mencapai kemakmuran. Nomor satunya masih kurang. Naik. Satu nomor satu ini. Oh iya, kamu tadi nomor satu, nomor duanya. Suatu tindakan manusia yang didorong oleh usaha untuk memenuhi kebutuhan fisik dan untuk mencapai suatu kemakmuran. Nah, itu ya Jis ya, perbaiki ya. Tangga sebelah ini tolong dikoreksi sendiri ya. Oke. Bisa ya? Berarti kamu tadi yang betul semua itu nomor satu, ya. Kemudian nomor dua. Nah, ini nomor tiga ini memang levelnya tuh satu mudah sekali, dua agak susah, tapi kalian bisa melengkapi semuanya. Nomor tiga ini memang susah ya. Jadi levelnya tuh 1, 2, 3. Nah, kalau nomor 3 yang salah banyaknya kalian perbaiki dengan teman yang betul ya. Tadi Naya contohnya sama Sabina. Nah, nanti tinggal nyontek aja semuanya. Nah, setelah mempelajari kelangkaan sumber daya ya, kemudian kamu tahu faktor-faktor penyebab kelangkaan, kemudian hubungan dari tindakan ekonomi, motif ekonomi, dan prinsip ekonomi. Ibu pengen tahu kalian sebagai pelajar, prinsip ekonomi apa contohnya? Belajar atau rajin pangkal Kaya. pintar. Itu pangkal kaya itu sih. Oh, itu bikin moto sendiri boleh kayak gitu. Rajin pangkal kaya. Aneh. Kan kalau rajin bekerja kan kaya, Bu. Nggak bisa juga, amin begitu. Rajinnya rajin bekerja ya. Iya. Untuk mencari uang. Nah, itu adalah contoh kalian harus punya motif. Harus punya prinsip sebagai pelajar. Motifnya apa sebagai pelajar? Semangat Rajin belajar. untuk semangat mencari ilmu. Tindakannya, Usaha. usahanya apa? Belajar lagi. Dia harus berangkat tiap hari ya, Nggak boleh tepat telat. waktu. Nah, ini yang nggak pernah tepat waktu siapa di sini? Ya. Ya. Jangan jauh-jauh tindakan ekonomi kamu nanti menjadi manusia yang setelah lulus, tapi yang sekarang aja tolong tanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Nggak boleh telat, harus Ya. disiplin ya. Apalagi contohnya Hormati guru. hormati guru. Bayar baju rapes. Kalau ada tugas jangan sampai Dikerjain, Aulia. nunjukin diri sendiri. Ya, jelas ya. Kalian bisa mempraktekkan tindakan motif ekonomi secara prinsip sebagai siswa. Asia. Kesimpulannya sudah tahu sebagai siswa, nanti di luar sana kamu setelah lulus ya bisa melek ya untuk menatap masa depan. Karena segala sesuatunya itu kita berhubungan dengan ekonomi. Ya. Iya, nggak ada yang tidak berhubungan dengan ekonomi. Ya, paham semua? Paham. Ya, minggu lalu tentang kebutuhan yang menjadi prioritas, sekarang kelangkaannya. Kira-kira kalau ibu levelkan itu bintang tuh bintang 5 yang kalian pahami bintang keberapa? 5 harus. Berarti kalian yakin bahwa hari ini memperoleh ilmu yang bermanfaat banyak. Ya, karena nanti untuk prakteknya dalam kehidupan sehari-hari. Materinya ekonomi. Jelas ya? Nah, setelah jelas dibawa kesimpulan, berarti minggu depan lanjut tentang peluang ekonomi atau peluang usaha. Bagaimana kalian nanti setelah lulus di SMK ini mencari ke dunia nyata? Dunia nyatanya itu setelah lulus SMK. Atau kalau mau kuliah, setelah lulus kuliah masih cari ilmu kan? Ya jelas ya. Paham semua ya? Paham. Kalau paham, tadi ibu lupa di awal tidak berdoa ya. Karena mungkin jam pertama tadi masuk di kelas sebelah, jadi ibu lupa berdoa. Nah, sekarang kalau berdoanya di kelas sebelah boleh ya kalian penutupnya doa Sendiri. pimpin doa untuk doa selesai pelajaran. Sama siapa? Adik. Ketua kelas tolong pimpin doa selesai melaksanakan pelajaran hari ini. Iya. Istidadan. Musaidan. Doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allah